Halo, perkenalkan nama saya Siva Namira Balkis. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bagas Ali Prasetyo atau yang kalian kenal sebagai Hello Bagas. Narasumber saya ini adalah seorang novelis muda, umurnya masih 20 tahun tapi sudah memiliki 3 karya. Nah, kalian yang penasaran, langsung aja. Halo, apa kabar Bagas? Alhamdulillah baik. Suara aku kedengeran kan ya pakai earphone? Udah kedengeran kok. Ada, oke. Suara Bagis jelas Eh, kan? jelas, jelas, jelas. Eh, oke. Sebelumnya, makasih banyak Bagas karena udah mau sempetin di Hmm, Zoom, terus mau ditanya-tanya, diwawancarai. Terima kasih mm. banyak. Em, jadi langsung aja kali ya, karena Bagas juga kan kayaknya ada kegiatan lain. Kebetulan kegiatannya nggak jadi nggak apa-apa, ini bisa lebih rileks juga. Oke, maaf banget nih Iya, jadi ganggu. Lagi enggak di nggak ganggu sama sekali. lagi di kampung halaman atau di rumah? Udah pulang sih. Kemarin dari kampungnya tuh OTW, baliknya tuh dari hari Minggu terus hari Senin sampai di sini. Oh, Kalau gitu. balik sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya harus jaga kesehatan ya di masa-masa kayak gini. Iya, Rentan banget. Mm-mm. bener sih. By the way nih, boleh kenalin diri dulu deh. Oke, Dari kenalin diri. Halo teman-teman, buat kalian-kalian yang nanti bakalan nonton video ini atau muncul di rekomendasi YouTube kalian. Halo, aku Bagas. Biasa kalian kenal sebagai Hello Bagas di Instagram atau sebagai Mas-Mas atau host podcast Kita dan Waktu di Spotify, atau penulis Wattpad. Jadi aku tuh banyak itunya ya, merangkapnya tuh banyak. Atau sebagai Bagas Ali Prasetyo aja. Jadi aku adalah seorang mahasiswa yang akan naik ke semester 6 nantinya. Aku content creator, penulis buku, host di podcast Kita dan Waktu juga, sama apa ya, udah gitu aja sih mungkin. hebat banget, Bagas ini umurnya masih 20 tahun ya. Udah 20 tahun apa belum nih? Udah 20 tahun, udah 20 tahun. Masih muda banget, tapi udah punya karya buku. Udah buku yang keberapa nih yang Kita dan Waktu? Kita dan Waktu itu buku ketiga. Buku ketiga. Hebat banget. Iya, Alhamdulillah Eh, Balkis juga hebat. Kita gimana semua nih? hebat. Bener. Gimana nih Bagas, awal mulanya Hello Bagas dimulai dan ada cerita apa sih di balik nama tersebut? Oke, oke. Kalau ceritanya dimulai sih, waktu itu kan aku juga udah pernah punya akun kan, dan cukup besar juga followersnya. Tapi akun itu kan nggak berkembang tuh. Terus kayak menghasilkan uang, tapi nggak banyak juga. Emang udah orientasinya ke uang ya, Bu. Tapi tapi gini, waktu itu kan kayak aku punya temen yang namanya Gilang, Balkis juga kenal kan, Gilang. Jadi tuh dulu kita sekelas, dan aku selalu ke bangku dia buat nanya, gue pengen bikin karya, kira-kira karya yang bagus tuh apa ya. Itu bilang sambil makan nasi uduk, tiap hari aku tanyain mulu tuh, nyampe dia tuh bosen, nyampe udah lu jangan banyak omong mulu lah, udah lakuin aja gitu. Akhirnya eh, aku jadi nemuin zona nyamanku, kira-kira apa yang bisa aku lakukan yang bisa bikin aku nyaman, bisa bikin aku senang dan tidak memberatkan aku. Akhirnya aku ketemu, waktu itu kan zaman zamannya Wattpad ya, banyak banget orang-orang, anak-anak SMA 6 yang baca Wattpad juga waktu itu. Terus aku disaranin baca ini, baca itu. Kebetulan waktu itu setahun itu pas kelas 10 tuh masih suka baca aja. Kelas 11 baru mulai bikin Wattpad. Jadi tuh awalnya di Wattpad dulu sih, dan namanya nggak ada bagas-bagasnya. Namanya tuh adaptasi kan. Habis itu mulai di Wattpad udah mulai banyak yang bagus tulisannya, dan di Wattpad itu banyak banget penulis-penulis hebat, guys. Kayak ada yang karyanya dibaca 1 juta, 10 juta, sedangkan aku kan 10.000 aja enggak gitu. Nah, aku muter otak, wah kayaknya kalau di Wattpad tuh nggak bakal bisa deh kamu berkembangnya. Coba kamu cari keotentikan kamu dulu gitu loh. Akhirnya aku mulailah di Instagram, bikin Instagram baru, Instagram karya aku, namanya tuh Hello Bagas. Jadi kenapa namanya Hello Bagas tuh, tadinya tuh Halo Bagas. Ada Instagramnya Halo Bagas kan pakai bahasa Indonesia ya. Tapi waktu pas aku mau login lagi tuh lupa kata sandinya. Akhirnya aku bikin Instagram baru namanya Hello Bagas, yang L-nya 2 tuh udah diteken orang. Jadi L-nya 1 doang deh gitu, Hello Bagas. Nah,
Sebenarnya simple sih, biar orang tuh suka nyapa aku gitu, suka apa sih, kayak mau cerita tuh silakan, mau tinggal sapa aja ke DM gitu. Dan terusnya aku mulai Hello Bagas tuh sebagai orang yang menarasikan video-video singkat dulu. Pokoknya buat teman-teman yang follow Hello Bagas dari dulu kan itu isinya video bucin kan. Video bucin singkat malam mingguan gitu. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kayak banyak self reminder ya, banyak kehidupannya gitu. Dulu tuh emang tentang cinta doang, dan mulai dari sanalah Hello Bagas tuh ternyata berkembang dan bertumbuh, dan ada banyak platform seperti sekarang gitu. Iya sih, aku ngikutin kamu banget dari kamu masih baru banget, itu langsung melesatnya cepet banget. Karena emang karyanya bagus sih, menurut aku relate banget untuk anak-anak Terima muda ya kasih. kan, apalagi. Nah sekarang tambah relate lagi karena seputar kehidupan, bisa untuk siapa Hmm, aja gitu, nggak mandang usia juga. terima kasih banyak. Kita kan dulu satu bimbel juga, jadi apa-apa bareng kan. Ya sebenarnya Bagas itu adalah teman SD, teman SMA aku dan juga satu les ya kan. Tapi sekarang bisa jadi narasumber karena dia udah jadi penulis hebat. Aduh, semoga Semoga masih dalam banyak berproses. karya yang Ini masih lebih amatir. penting. Amin, 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 amin. Terus kegiatan apa aja sih yang bisa membuat Bagas berhenti nulis, dan selama pandemi ini kegiatan menulis menjadi terhambat atau malah membuat karya baru nih? Kegiatan apa aja? Mungkin kegiatan yang bisa buat aku jeda dari nulis gitu ya. Paling kalau nggak nulis sih biasanya baca buku sih. Karena apalagi kan yang dilakuin sama penulis selain ya mungkin bikin outline, baca buku, terus belajar hidup. Aku sih namanya belajar hidup ya. Karena uh, dari karir aku, dari tuntutan pekerjaan aku harus kayak bisa belajar tentang hidup gitu loh, tentang apa yang aku sampaikan. Dan banyak orang mungkin, banyak penulis lain yang tulisannya sebenarnya bagus juga, tulisannya sebenarnya juga rapi, bahkan diksinya lebih bagus dari aku. Tapi mungkin kayak kurang soul ya, kayak kurang nyawanya aja. Nah, nyawa yang aku kasih di sini adalah setiap perjalanan hidup aku, itu benar-benar purely aku taruh di tulisan-tulisan aku gitu loh. Dan yang aku mainkan adalah dari banyak aspek. Mungkin yang biasanya yang kegiatan yang bikin aku berhenti nulis adalah aku bercerita juga kan. Aku juga punya YouTube namanya annual kontennya cerita sebelum tidur. Terus punya podcast Kita dan Waktu. Mungkin bedanya kalau cerita sebelum tidur tuh aku beneran ngomong langsung di sebelum tidur itu. Nah kalau podcast Kita dan Waktu tuh harus ada naskahnya karena udah punya bos kan. Jadi kalau jelek juga jadi kayak tanggungan gitu. Nah kalau misalkan tadi pertanyaan terakhirnya apa? Aku lupa. Selama pandemi ini kegiatan menulis menjadi terhambat atau malah membuat karya baru? Oh iya, kalau misalkan kegiatan menulisnya sih sebenarnya jadi bertambah sih. Maksudnya kan karena banyak banget waktu di rumah kan. Terus juga kalau ada apa-apa langsung ditulis, kalau ada apa-apa langsung ditulis. Jadi nggak ada waktu buat menunda nggak nulis gitu. Tapi mungkin yang jadi hal yang sulit adalah ketika mungkin kalau misalkan dulu kita ngerasain overwhelming sama hidup, kalau kita ngerasain gue lagi sedih banget nih, gue lagi bete banget di rumah, kita bisa langsung gampang keluar chat teman kayak lo mau nongkrong di mana, terus kita langsung ketemuan kan. Kalau sekarang kayaknya ada banyak zona atau circle pertemanan yang entah kenapa nggak ada apa-apa tuh jadi jauh aja gitu rasanya. Mungkin karena nggak punya kesamaan ketemu visi yang sama. Misalkan dulu kayak visinya ngerjain tugas bareng, ya kita bisa ketemuan sambil ngobrol, sambil check-in someone, ngobrol bareng-bareng. Sekarang kayak ya ngerjain tugas juga sendirian di rumah, apa-apa juga sendirian kalau nggak sama keluarga gitu loh. Jadi mungkin yang lebih sulitnya itu untuk bisa cari pelarian terhadap hidup yang kadang keras tuh kita tetap di rumah aja gitu. Dan sekarang sih udah bisa karena udah transisi, jadi tetap jaga protokol kesehatan aja. Kata-katanya ini banget ya, novelis banget. Aduh ya, terima Relate kasih. banget. Ada sedikit-sedikit kata-kata yang bisa diambil ya. Emang kalau ngomong sama Bagas tuh kayak gitu, sedikit pasti udah langsung ada yang diambil, ada yang diambil. Kalau kalian mau lihat nih ya, karya-karyanya tuh banyak banget. Di YouTube ada, di Instagram ada. Ini benar-benar relate banget. Kalian lagi sedih, mungkin ngeliat Bagas jadi semangat. Kadang benar-benar nyembuhin apa ya, kayak mungkin semangat kali ya, bikin semangat. Terima kasih banyak. Amin, amin. Terus gimana nih ngatur waktu saat kuliah online sekarang dan tetap harus Hmm. membuat karya di rumah? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang ditanyain sama semua orang sih. Kayak, kok bisa bagi waktunya? Sebenarnya bukan bisa sih, tapi antara mau atau enggak mau untuk bekerja lebih keras lagi atau enggak mau untuk bekerja lebih keras lagi gitu. Karena
kadang sebagai mahasiswa juga udah berat banget kan tugasnya, apalagi udah menginjak semester-semester ke atas gitu. Yang aku lakuin biasanya kadang tuh sampai begadang, kadang sampai bangun tidurnya tuh baru jam 3 baru tidur atau apa. Kadang kan kita juga yang rekaman kan harus cari suasana yang lebih sepi, nggak ada distraksi sana sini, terus suara juga harus kedap biar kedengarannya tuh enak gitu. Apalagi tuntutan chart. Kalau aku kan podcastnya udah di chart 4 ya, top 4. Jadi mau nggak mau jadi kayak ada beban lah, kayak kalau udah di top 4 maksud kualitas lo masih mau yang kayak dulu gitu. Jadi harus bisa tetap mempertahanin gitu loh. Dan jadi bagi waktunya sih biasanya disempat-sempetin aja sih. Misalkan habis kuliah, kadang pun waktu itu pas lagi kuliah online, lagi Zoom sama dosen, aku nyambi buat rapat sama Spotify kayak, jadi harus yang satu nyatet juga, jadi kanan kiri tuh semua on gitu, karena memang nggak ada yang bisa dilakukan selain itu gitu. Habis itu juga kadang disempet-sempetin juga, misalnya kayak lagi hangout sama keluarga atau sama teman, tetap bawa notes, harus tetap bawa catatan biar kayak siapa tuh nanti nemu inspirasi baru. Karena kalau misalkan cuma disimpan di kepala tuh pasti pas pulang lupa, ataupun ingat tapi nggak sebagus waktu itu gitu. Jadi jawabannya adalah disempat-sempetin aja. Nah, karena sekarang juga lagi benar-benar hektik banget, aku nanti bakalan kehidupan kita pasti ada magang, ada KKN, ada skripsi. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk aku mungkin cari orang untuk bisa bantuin aku kerja sih gitu. Apa kalau misalnya dari dampak yang sangat berpengaruh banget dari menuliskan sebuah karya nih, ada nggak dari pandemi ini yang ngaruh banget? Misalnya nggak bisa keluar lah, mencari inspirasi atau apa gitu, ada nggak? Yang ngaruh banget ya adalah waktu pas awal-awal banget sih. Awal-awal banget tuh sempet bingung sebenarnya karyanya mau kayak gimana. Dulu kan model karyanya tuh masih kayak bawa notes yang cukup besar terus difoto di setiap aku ngopi gitu. Setiap aku nongkrong di kafe aku post, setiap aku nongkrong di kafe aku post. Sampai aku mikir, waduh ini aku udah terkenal dengan orang-orang tuh udah tahu aku brandingnya kayak gini gitu. Sekarang harus di rumah aja dengan keadaan atau tembok yang sama kayak gini aja. Apa yang bisa aku suguhin ke mereka gitu. Akhirnya aku muter otak, kayaknya kalau ke kafe juga nggak mungkin karena banyak yang tutup juga. Terus kalau misalkan beli notes juga kayaknya notes itu harganya tuh dulu kisaran 100 ribuan, agak mahal juga sih untuk sebuah tulisan. Akhirnya aku muter otak, udah aku beli itu aja deh sticky notes yang kuning gitu tuh, yang suka aku tempelin di tembok. Aku ambilin coba sticky notes yang kayak gini. Nah ini tuh apa sih namanya, jadi aku itu kan harganya nggak terlalu mahal ya, maksudnya segini juga kadang 5.000 atau berapa juga dapat. Aku tempelin aja di situ, jadi meskipun emang kondisi temboknya sama atau bangunannya sama, yang penting aku jadi lupa bahwa yang aku pengen sampaikan itu bukan visualnya tapi pesan dan maknanya gitu. Jadi aku jadi tetap yaudah deh nggak apa-apa. Akhirnya branding itu juga tetap masuk explore juga, tetap bisa dikenal sama orang juga gitu. Dan mungkin ditambah-tambahin sama podcastnya atau apa-apanya. Jadi mungkin yang tadinya bisa leluasa keluar rumah, bisa apa-apa langsung chat teman atau gimana, sekarang bisa jadi lebih berteman sama yang namanya kesendirian atau sepi sendiri gitu loh. Karena aku tuh anaknya udah emang introvert dari awal, jadi mungkin nggak terlalu PR banget untuk aku. Tapi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kalau apa-apa tuh coping mekanismenya adalah dengan curhat sama orang lain, sekarang harus bisa lebih baik sama diri sendiri. Kalau misalnya emang lagi sedih ya udah dinangisin aja. Kadang waktu aku dulu nanya ke teman aku di Instagram, kan aku suka bikin games ya. Kalian kalau nangis tuh leluasa tau enggak sih? Banyak dari mereka yang jawab diem-diem gitu. Oh ternyata untuk mereka jujur sama perasaan mereka sendiri aja susah gitu loh. Apalagi jujur sama perasaan kita ke orang lain gitu. Kadang gimana ya, kalau misalkan kita lagi sedih, kita jadi kayak, oh ya terpaksa buat baik-baik aja di depan orang banyak. Tapi sebenarnya itu tuh perasaan yang gak baik, karena kalau misalkan kita lagi senang aja kita bisa ketawa terbahak-bahak, kita bisa, oh, gue lagi bahagia nih, tapi kenapa waktu lagi sedih kita jadi pura-pura, bukan jadi kita gitu loh. Jadi mungkin yang bisa berubahnya adalah bisa jujur sama diri sendiri, terbiasa sama yang namanya sendirian dan sepi, dan bisa mengandalkan lebih sama Tuhan gitu loh. Karena teman gak ada, maksudnya teman ada tapi
jadi kurang intensitasnya. Keluarga iya, tapi maksudnya mau ke keluarga terus, jadi lebih bisa mengandalkan Tuhan, terus menjaga emosional dari diri sendiri gitu loh. Maunya apa? Di ngertiin dulu nih. Kalau misalnya emang lagi sedih, oh iya diterima dulu. Oh iya sedih. Iya nggak apa-apa sedih dulu. Atau nanti bakalan ada pasti jawaban dari rasa sedih itu apa gitu. Dan waktu kita dihadapkan sama kebahagiaan, kita jadi nggak berlebihan sama kebahagiaannya. Karena yang terlalu berlebihan tuh nggak akan baik sih. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Bener banget sih, itu relate banget. Jadi kayak pengen curhat. Ya, Bapak curhat aja. Apa sih namanya ya? Bagas nih paling enak nih ya posisinya, maksudnya kayak waktu atau jam-jam ada inspirasi tuh kira-kira paling di waktu apa sih? Paling enak tuh malam kah atau pagi? Kalau misalnya inspirasi sebenarnya datangnya sih kapan aja ya. Tergantung kita mau nyari triggernya. Biasanya aku harus cari triggernya. Kayak misalkan ke tempat yang dulu aku pernah kunjungin, tapi kan itu jauh ya. Dan biasanya cari triggernya adalah dengan baca buku atau baca tulisan lama aku. Kalau misalkan orang-orang mungkin baca tulisan orang lain, aku baca tulisan lama aku. Jadi biar kayak, oh iya dulu aku pernah nulis ini. Kira-kira apa yang bisa aku tulisin, tapi dengan suasana yang baru kayak gini gitu. Dan mungkin waktu yang paling tepatnya adalah malam biasanya. Karena nggak menutup kemungkinan, malam tuh jadi bikin kita overthink biasanya. Kalau think kan bagus, tapi kalau udah over tuh biasanya nggak bagus juga kan. Kalau pagi biasanya banyak distraksi atau ngisi kewajiban menjadi seorang anak, jadi mahasiswa, jadi orang gimana-gimana. Tapi kalau jadi malam tuh kita bisa jadi diri sendiri. Makanya nggak banyak orang yang insecure kalau malam. Nggak banyak orang yang, ada banyak orang yang overthinking kalau malam. Iya Dan benar-benar. banyak orang juga yang kalau malam tuh kadang bukannya tidur malah nangis dulu. Entah nangisin apa. Karena jawabannya dengan malam tuh karena sesunyi itu, sesepi itu kita jadi bisa jujur sama diri sendiri. Banget ya hari ini, kok hari ini kadang senang banget ya, kok kadang gini. Jadi malam tuh kayak apa ya, distraksi rasa yang bisa buat aku nulisin berbagai macam tulisan gitu loh, yang bisa aku kasih ke teman-teman pembaca itu sih. Mungkin yang terakhir kali ya, ada nggak Hmm. sih pesan untuk anak-anak seumuran kita atau remaja-remaja di bawah kita atau mungkin orang dewasa di luaran sana yang mungkin nih kan karena pandemi ini kan jadi mungkin bebannya ya lebih bertambah kayak pengurangan apalah pendapatannya terhambat dan segala macam kegiatannya malah tambah susah karena pandemi ini. Nah, ada kata-kata nggak dari Bagas yang untuk menyemangati atau kata-kata yang enak lah buat kita jadi lebih semangat Hmm. gitu? Uh, Kalau misalkan kita sama-sama tahu 2020 tuh kan emang tahun yang berat ya. Maksudnya dari awal tanggal 1 aja Jakarta udah terendam banjir yang sangat besar gitu. Emang dari awal tuh memang sudah seberat itu. Tapi percayalah 2020 tuh tetap jadi tahunnya kita. Dimana kita tuh jadi dipaksa untuk ikut trial and error yang dikasih sama Tuhan biar jadi lebih dewasa dan jadi lebih bertumbuh. Masalah tentang orang-orang yang mungkin kena PHK di luar sana, yang kena pemberhentian hak kerja tapi nggak dapat pesangon, atau udah kerja semaksimal mungkin tapi hitungannya nggak dihitung lembur gitu. Itu ada banyak banget cerita yang kayak gitu. Tapi yang harus disyukurin adalah kita masih bisa tetap waras, maksudnya masih bisa tetap berpikir dengan normal dan masih waktu buka mata tuh masih bisa ngeliat matahari pagi, masih bisa ngeliat orang-orang yang kita sayangin, masih bisa ngeliat ibu kita, masih bisa ngeliat adik dan ayah kita. Itu jadi suasana yang haru karena untuk apa misalkan pendapatan yang tinggi tapi nggak dibarengi dengan kewarasan itu sendiri gitu loh. Dan yang mungkin bisa diambil dari tahun ini adalah mungkin pelajaran tentang gimana kita bisa lebih ikhlas buat nerima apa yang terjadi sih. Mungkin dulu-dulunya kita sering banget buat yang namanya uh, macam resolusi atau goals yang bisa dipakai untuk tahun selanjutnya. Di tahun 2020 ini tuh kita jadi ngajarin buat, oh ternyata nggak punya resolusi atau goals juga nggak apa-apa gitu loh. Oh ternyata untuk ngadilin Tuhan juga itu malah bagus banget. Karena kita jadi, oh ya besoknya gimana ya? Jadi lebih ke, oh ya besok, udah deh nggak apa-apa, jalanin aja. Yang penting adalah tetap jadi orang yang baik, karena perbuatan baik itu nggak bakalan ngebawa kita ke hal-hal yang aneh, tapi justru akan membawa kita ke level yang lebih tinggi, meskipun mungkin kita rasanya di sini-sini aja gitu loh. Tapi yakinlah bahwa level kita tuh naik gitu. Sebenarnya tadi udah bilang satu pertanyaan sih, apa pertanyaan terakhir sih, tapi masih ada yang penasaran banget nih lupa ditanyain saking Uh, serunya. Buku kita dan waktu ini tentang apa sih?
Kalau buku Kita dan Waktu itu tentang, oke mana ya bukunya? Ada. Oke ada nih, aku ambil dulu. Jadi buku Kita dan Waktu itu sebenarnya buku prosa atau buku puisi. Nah kayak gini nih bentuknya. Ini bukunya kecil. Uh, jadi aku pengen teman-teman tuh bisa, kan kalau misalnya ini kan ada podcastnya, podcast Kita dan Waktu. Kalian dengerinnya tuh via suara. Tapi buku ini tuh jadi kayak, oh mereka tuh benar-benar ada hubungan sama aku gitu. Maksudnya temanannya tuh ada gitu. Jadi aku pengen bikin bentuk fisiknya juga. Akhirnya terciptalah buku ini. Dan buku ini tuh isinya puisi atau prosa yang dalamnya tuh aku tulis pakai tulisan tangan aku sendiri. Jadi kalau kalian biasanya lihat tulisan tangan aku cuma di Instagram, ini tuh ada tuh tulisan tangan aku, dan sebelah sini tuh foto-foto aku. Kalau kalian dulu sering ingat, aku kan di Solo tuh sering banget hangout sama teman, entah cari tongkrongan atau entah bener-bener cuman isi waktu luang aja. Dan kadang kayak, kamu dong fotonya bagi dong gitu buat wallpaper. Nah ini aku jadiin di sini juga. Jadi selain kalian mungkin bisa relate sama tulisannya, kalian bisa ngertiin sendiri fotonya itu dalam suasana apa gitu. Dan gitu sih. Jadi bukunya emang kecil, emang tugasnya tuh buat jadi teman kalian aja, buat bisa dibawa kemana-mana gitu. Isinya, sinopsisnya adalah kayak gini. Aku ingin menuliskanmu tanpa ada air mata sedikit pun. Jadi mungkin isi bukunya adalah kita tuh bisa terbiasa sama rasa sakit dari masa lalu itu dan mengubah air mata tuh jadi senyum tawa bahagia, karena pada akhirnya semua perasaan yang dulu tuh bakal jadi kedaluarsa kok, dan kita bakal bisa menghadapinya gitu. Hebat. Terima kasih. Hebat banget, kadang sampai bingung apa ya, tadi mau nanyain apa ya, jadi bingung. Aduh, keren sih Bagas. Nggak sangka banget sih bakalan jadi seperti ini gitu kan. Kira-kira ada nggak sih bocoran untuk karya baru? Ada nggak kira-kira? Ada, mungkin teman-teman yang udah baca di Wattpad juga udah tahu upcoming karyanya apa, tapi itu nggak tahu terbitnya kapan, karena di tahun 2020 ini aku nggak nerbitin buku sama sekali, karena Kita dan Waktu ini terbitnya di 2019 Desember akhir kan. Banyak banget yang nungguin, kan 1 tahun ini kemana aja, kok nggak ada bukunya gitu. Karena susah untuk bagi waktunya kayak tadi, udah tuntutan podcast, tuntutan YouTube, tuntutan nulis di Instagram, tuntutan jadi mahasiswa. Jadi bukunya jadi keteteran juga, tapi ini lagi benar-benar diusahain. Jadi doain aja yang terbaik, dan sambil kalian nunggu, kalian bisa beli buku aku yang Next Talks for You to Sleep, Ariel Adara, sama yang Kita dan Waktu. Karena biar kalian ngerti juga, oh ternyata tulisan aku dari awal tuh kayak gini, nggak langsung bagus kayak sekarang, pasti ada jelek-jelek juga. Jadi dibaca dari awal biar ngerti prosesnya itu seperti apa gitu. Oke, makasih banyak Bagas. Ini habis ini mau ada kegiatan lagi atau gimana? Paling mau bikin, ini kan karena besok udah pergantian tahun, mau bikin konten yang bisa pelajaran berharga dari 2020 ke 2021. Kayak gitu sih biasanya bikin konten kayak gitu. Apa sih, ada nggak sih dari Bagas tuh untuk tahun ini yang menurut Bagas tuh berkesan banget dan kayak untuk pelajaran hidup banget nih buat gue gitu di tahun ini gitu. Ada nggak sih? Kalau di tahun ini sebenarnya banyak banget sih kalau di drop satu persatu, tapi yang paling jadi pelajaran berharga adalah tentang kesedihan sih sebenarnya. Waktu itu benar-benar ditimpa sama kesedihan yang sedih banget, sampai kadang aku mikir Tuhan tuh kayaknya nggak adil ya buat nempatin rasa sedih itu ke aku. Kok orang lain baik-baik aja, bahagia-bahagia aja, kok aku sedihnya sedih banget ya. Kadang aku sambil nanya, apa karena aku jadi penulis kesedihannya jadi banyak? Sebenarnya nggak juga sih. Tapi mungkin yang bisa kita tahu adalah kita tuh cuma dengar apa yang kita dengar, dan kita cuma lihat apa yang kita lihat. Ada banyak banget kesedihan orang lain yang emang nggak ditunjukin gitu loh. Ada banyak rasa sakit yang emang sama mereka aja disulap jadi tawa bahagia. Dan kadang waktu kita ditampar sama rasa sakit itu, kita jadi mikir, gue sedih banget nih, gue bahagia banget nih, Tuhan jahat lah, Tuhan gimana. Kita lupa, kita tuh pernah juga bahagia banget gitu loh. Kita juga pernah ngomong, ini hari gue tuh hari bahagia banget. Ini tuh gue hari terbahagia di dalam hidup. Dan kita sampai mikir, gue senang deh waktu itu gue gak nyerah. Kata-kata itu yang kadang kita lupa waktu kita ngerasa, kadang mau nangis aja sampai gak ada air mata. Kadang orang-orang tuh pada kemana sih perginya gitu loh. Tapi kadang kita lupa bahwa memang jalan hidup tuh lika-likunya tuh kayak gini, naik turun gitu loh. Di kolong hidup ini nggak mungkin bahagia semua dan nggak mungkin sedih semua. Pasti ada fasenya gitu.
kayak kita naik Ferris wheel atau naik biang lala di apa sih namanya di Dufan, kita tuh jadi di bawah untuk ngeliat oh di bawah tuh kayak gini, oh rasanya di atas tuh kayak gini, dan itu tuh terus berputar gitu loh. Yang bikin aku lupa adalah kadang tuh aku cuma di sedihnya aja, padahal aku juga sekarang kayak di bahagia gitu loh. Gitu sih. Hebat banget, ya ampun. Semoga banyak Terima kasih. belajar banget nih ya buat Balkis, juga mungkin untuk yang nonton video ini nanti kalau ada yang nonton. Semoga Semoga. semoga banyak pelajaran buat kita, dan terima kasih banyak Bagas karena udah bantuin. Mau diwawancara untuk UAS Balkis ini. Semoga UASnya dapat nilai yang bagus juga. Amin. Nah, kalian yang belum tahu nih, kalau Bagas ini mahasiswa dari Universitas Negeri 11 Maret ya? 11 Maret. Jurusan Sosiologi. Iya, jurusan Sosiologi. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini aja wawancaranya, karena udah banyak makan waktu Bagas, dan terima kasih banyak karena Enggak kok. Santai aja. Bagas jadi dapat banyak pelajaran banget hari ini, dan semoga banyak Alhamdulillah. karyanya yang nanti bakalan kita tunggu, yang akan hadir. Amin, amin, amin. Yuk, doain aja ya teman-teman. Semoga Balkis juga sehat terus, kuliahnya juga lancar, dan semoga teman-teman yang dengar ini juga dimudahkan juga hidupnya, dan 2021-nya jadi lebih baik daripada tahun ini. Amin ya Allah. Makasih Bagas. Iya, ya udah aku pamit dulu ya. Oke, dah. Dadah. Thank you.